adalah sebuah contoh sistem massa pegas dan damper tetapi dalam konfigurasi seperti ini. Nah, tadi mohon maaf sebelumnya di kamar sebelah ada berisik, semoga tidak mengganggu kejelasan dari suara saya. Nah, ini ada sebuah sistem massa dikasih roda, kemudian dikasih pegas, ini ada dampernya. Nah, kemudian pada ujung dari dampernya ini nanti dikasih simpangan eksitasi. Ini gerakan eksitasi gini, dan merupakan fungsi sinus ditunjukkan dengan persamaan bahwa Y itu adalah sama dengan Y0 sin omega T. Jadi gerakan atau displacement dari ujung dampernya ini adalah Y. Ini ada fungsi sinus, jadi nanti digerakkan gini. Nah, akibat gerakan ini itu di massa ini juga terjadi getaran. Getarannya kita simbolkan dengan X koordinatnya. Jadi yang massa ini juga nanti bergetar di sini. Nah, karena ini merupakan fungsi sinus simpangan eksitasinya, maka gerakan dari massa ini juga sinus. Yaitu kita rumuskan X0 sin omega T min Pi. Nah, karena ada damper berarti ada beda fasa antara gerakan dari yang Y ini dengan M. Jadi antara Y dengan X itu ada beda fasa sebesar Pi. Nah, amplitudenya tentu saja berbeda sehingga kita simbolkan dengan berbeda. Amplitudo dari gerakan eksitasi adalah Y0 dan amplitudo dari getaran yang terjadi pada massa adalah X0. Ini digunakan roda, menggunakan roda sehingga gaya gesekannya kita abaikan. Gaya gesekan yang terjadi antara roda dengan lantai kita abaikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau besarnya rumus, bagaimana rumus untuk mencari X0, yaitu amplitudo dari getaran massa ini, dan berapa beda fasanya. Nah, karena ini tidak ada nilai-nilainya, berarti nanti X0 dan P itu adalah dalam bentuk rumus. Ini adalah getaran eksternal Y, ini Y0 sin omega T. Kemudian getaran pada massa yaitu X0 sin omega T min P. Nah, kita selesaikan dengan dua metode, yaitu yang pertama dengan diagram Fasor dan yang kedua adalah dengan transformasi Laplace. Nah, yang pertama untuk menjawab soal ini kita harus menggambarkan diagram body bebasnya atau free body diagramnya. Nah, kita asumsikan bahwa besarnya Y itu lebih besar dibanding dengan X. Jadi gerakan dari Y ini lebih besar dibanding dengan gerakan dari massanya ini. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Ini gerakan massanya X. Oh, ini sebenarnya di sini ya, sama aja. Jadi ini gerakannya X, gerakannya massa sebesar X, kemudian ini adalah gerakan dari Y. Ini Y awalnya, ini X awalnya. Jadi posisi seimbangnya di sini. Posisi seimbangnya. Kemudian ketika ada gerakan eksitasi atau gerakan dari luarnya ke kanan, berarti yang M ini bergerak sejauh X dan yang Y ini bergerak sejauh Y. Jadi ini bergerak X, ini sini ya, sorry. Ini harusnya di sini. Jadi gerakan X-nya itu lebih kecil dibanding dengan gerakan Y. Karena itu kita harus mencari deltanya. Jadi kita gambar dulu ini gaya-gayanya. Ketika massa bergerak ke kanan berarti ada gaya yang menahan, yaitu gaya pegas. Gaya pegasnya. Pegasnya adalah K kalikan X. Kemudian karena massa bergerak ke kanan berarti inersianya adalah ke kiri, yaitu sebesar M kalikan X double dot. Nah, kita melihatnya dari sisi M, dari massanya, berarti kita langsung menggunakan X-nya. Nah, bagaimana dengan yang gaya dampernya? Jadi ketika massanya itu bergerak ke kanan, itu akan ya. Jadi ini menjadi gaya eksternal ya. Jadi massa itu bergerak ke kanan itu akibat gaya eksternalnya dampernya ke kanan. Nah, berarti ada gaya yang ke kanan, ada gaya ke kiri adalah pegas dan inersia. Nah, gaya ke kanannya itu adalah gaya akibat dampernya ini.
karena kan ditarik kita gerakkan ke kanan, berarti nanti ada tarikan ke kanan ini akan diteruskan ke massa itu melalui dampernya. Nah, ini kita bisa nyatakan dengan gaya dampernya. Nah, gaya damper itu adalah C kalikan, kalau misalkan tanpa Y, misalkan X ini langsung, ini adalah C kalikan X dot. Konstanta dari pegas, konstanta dari damper dikalikan dengan kecepatan geraknya. Nah, kecepatan geraknya berapa? Kecepatan gerak itu adalah turunan pertama dari displacement atau jarak perpindahannya. Nah, sekarang kita harus tahu perpindahan akibat atau perpindahan di dampernya itu seberapa. Nah, ketika massa ini bergerak ke kanan sejauh X, berarti kalau misalkan tidak ada pengaruh damper, itu gerakan di Y-nya itu juga X, Y sama dengan X. Nah, kenyataannya kan ada damper, itu gerakan dari Y-nya itu lebih besar dibanding dengan X. Jadi gerakan yang terjadi pada Y ini itu adalah, atau gerakan ini ya, gaya yang timbul akibat dari damper ini adalah Y dikurangi dengan X ya, deltanya. Gimana ya? Ya karena ini misalkan. Jadi karena Y-nya itu lebih besar dibanding dengan X, berarti deltanya atau perbedaan jaraknya itu adalah Y dikurangi X ini. Ketika Y-nya bergerak sebesar ini, kemudian X-nya bergerak sebesar sini. Nah, sehingga ada perbedaan. Ini adalah jarak yang ditempuh. Kalau misalkan panjangnya ini sama, berarti kan hanya ini geser ke X, berarti yang Y juga sepanjang X. Nah, kenyataannya Y-nya itu lebih besar daripada X, sehingga ada perbedaan jarak, yaitu sebesar delta. Nah, jaraknya itu delta, berarti gaya dampernya itu adalah C kalikan delta dot. Delta itu adalah Y dikurangi X, ini C itu sama, gayanya itu adalah C kalikan Y dot dikurangi X dot, karena ini adalah C kalikan delta dot. Oke, dengan demikian ada 3 gaya. Yang pertama adalah gaya ke kanan, yaitu C kalikan Y dot dikurangi X dot. Kemudian gaya ke kiri adalah gaya inersia MX dot tambah KX. Ini gaya pegasnya. Semoga bisa dipahami yang sebagian ini. Kemudian kita aplikasikan hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0, berarti anggap aja yang ke kiri itu adalah positif, yang ke kanan negatif, berarti MX double dot tambah KX dikurangi dengan C kalikan Y dot dikurangi X dot sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan sehingga menjadi MX double dot tambah KX dikurangi C Y dot tambah CX dot sama dengan 0. Nah, yang ada koefisien Y, ada variabel Y, kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi MX double dot tambah CX dot tambah KX sama dengan C Y dot. Kita tuliskan persamaan 1. Yang pertama kita selesaikan untuk mencari X0 dan sudut fasanya itu dengan diagram fasornya. Dengan diagram fasor. Nah, kita sudah tahu bahwa solusi dari getaran masanya itu adalah X sama dengan X0 kalikan sin omega T dikurangi P. Nah, nanti supaya kita bisa substitusi ke dalam persamaan 1, kita harus cari X double dot dan X dotnya. Nah, X dot adalah turunan pertama dari X, berarti ini kita turunkan menjadi omega X0 cos omega T min P. Nah, karena kita menggunakan diagram fasor, kita harus gunakan aturan trigonometri yang sama. Kalau yang X-nya adalah sin, berarti X dotnya kita juga harus rubah menjadi sin. Nah, untuk rubah menjadi sin gampang aja, itu adalah jadi kurva cos itu adalah kurva sinus ditambah dengan 90 derajat, sehingga kalau kita rubah menjadi sin adalah X dot sama dengan omega kalikan X0 sin omega T min P, ini sama ditambah dengan 90 derajat. Nah, kemudian kita turunkan menjadi percepatan, kayak nanti ini ada percepatannya X double dotnya. Nah, ini adalah turunan dari yang X dot. Ini diturunkan adalah omega minus, karena cos adalah diturunkan adalah minus sin, berarti ini menjadi minus omega kuadrat X0 sin omega T min P.
Nah, ini ketiga ini adalah persamaan 2. Kemudian kita harus cari y dotnya. Jadi y dotnya adalah turunan pertama dari y, sedangkan y nya kita sudah tahu bahwa besarnya adalah y0 kalikan sin omega t, amplitudo kalikan kecepatan dari atau frekuensi dari getarannya, sehingga y dotnya adalah omega y0 cos omega t. Ini juga sama, kita rubah menjadi sin, sehingga menjadi omega y0 sin omega t ditambah dengan 90 derajat. Nah, persamaan 2 dan persamaan 3 ini kita substitusi ke dalam persamaan 1. Nah, sehingga menjadi seperti ini. mx double dot karena tadi x double dot ada minus, sehingga menjadi seperti ini. Min m omega kuadrat x0 sin omega t min b kalikan c dikalikan x dotnya adalah omega x0 sin omega t min b plus 90 derajat plus k kalikan x nya adalah x0 sin omega t min b sama dengan c kalikan y dotnya adalah omega y0 sin omega t plus 90 derajat. Nah, ini kita gunakan diagram fasor. Yang pertama adalah di sebelah kanan sama dengan c omega y0 sin omega t plus 90. Nah, kita bikin dulu sudutnya omega t. Omega t nya misalkan ini yang biru ini. Jadi dari sumbu datar yang ini real atau cos sudutnya, yang ini adalah imajiner atau nilai sins dari sudutnya. Nah, kita gambar dulu yang omega t misalkan di sini. Dari datar ini ke sini adalah omega t. Kemudian ini ditambah dengan 90 derajat. Berarti dari omega t ditambah 90 adalah yang ini. Siku ke sini berarti arahnya. Nah, amplitudonya berapa atau magnitudenya adalah c omega y0. Berarti di sini adalah c omega y0. Nah, kalau kita perhatikan secara totalnya, berarti c omega y0 sin dari sudutnya itu adalah tinggi, itu sumbu y-nya atau ketinggiannya. Jadi c omega y0 dikalikan dengan sin dari sudut ini, itu adalah tingginya ini, sini segini besarnya. Nah, kemudian yang sebelah kanan sama dengan itu sama dengan ini ditambah ini dikurangi dengan ini. Kita gambar dulu yang kx0 nya. Kx0 itu sudutnya adalah omega t min p. Nah, tadi kita sudah punya omega t, kita gambar juga berarti p nya. Omega t min p berarti ini garisnya. Nah, ini sudutnya adalah omega t min p. Ini besarnya adalah k kalikan x0. Berarti ini adalah panjangnya k kalikan x0. Nah, kalau kx0 sin dari sudutnya itu berarti tingginya dari ini di sumbu y-nya. Berarti ini kx0 dikalikan sin omega t kurangi p itu adalah ini tingginya dari sini ke sini. Dari yang ini tadi ini itu sama dengan yang ini, kemudian ditambah dengan yang ini. Omega t min p plus 90 derajat. Berarti sudutnya tadi yang ini kan omega t min p sama dengan yang ini ditambah dengan 90 derajat. Berarti yang garis ini ditambah dengan 90 derajat. Ini adalah siku. Berarti adalah siku juga. Nah, ini garisnya ini. Berapa besarnya? Besarnya adalah c omega x0. Nah, dari sini ke sini itu adalah c omega x0. Berarti kalau c omega x0 sin sudutnya, c omega x0 kalikan sin sudutnya ini, itu adalah tinggi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Berarti tadi ini tinggi yang c omega y0 itu ini sinnya itu sama dengan tingginya ini ditambah tingginya ini, kemudian dikurangi dengan ini. Nah, ini kita harus gambar juga sudutnya. Sudutnya adalah omega t dikurangi p. Omega t dikurangi p itu adalah yang miring ini sama dengan yang bawah. Kan tadi omega min p, berarti ini itu sejajar dengan ini. Nah, arahnya adalah minus, berarti adalah ke kiri. Jadi dari sini menuju ke yang ini itu adalah panjangnya itu adalah m omega kuadrat x0. Ditunjukkan dengan minus-minus berarti dia ke kiri. Nah, dengan demikian kita bisa buktikan bahwa tingginya dari yang biru ini adalah c omega sin ini itu adalah tingginya ini, itu sama dengan tingginya yang ini ditambah dengan tingginya ini dikurangi tingginya ini. Nah, jadi sama dengan. Oke. Nah, sekarang
kita disuruh mencari berapa X0 dan sudut P-nya. Berapa X0-nya dan sudut P-nya ini berapa. Nah, kita ini harus teliti ya, super teliti. Imajinasi kita harus main ini. Jadi ini saya gambarkan yang biru dulu ini. Ini tadi adalah panjangnya C omega Y0 di sini. Kemudian ini untuk sudut 90 derajat, ini untuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian kita gambar yang sudut P-nya. Sudut P-nya adalah yang ini. Ini ke sini ada 90 derajat. Nah, kemudian artinya kita untuk mencari sudut P-nya itu kita harus bayangkan seperti ini. Jadi ini yang ini ke sini itu adalah KX0 panjangnya, KX0. Kemudian yang ini panjangnya adalah C omega X0. Kemudian yang sini ke sini, dari sini ke sini itu adalah M omega kuadrat X0. Jadi ini adalah KX0 panjangnya, ini ke sini adalah C omega X0, dan sini ke sini itu adalah M omega kuadrat X0. Nah, sudutnya itu adalah yang ini. Nah, bayangkan yang kotak yang merah ini ada persegi panjang. Kalau yang persegi panjang ini kita putar ke kiri dengan sudut P, kita putar ke kiri, berarti yang ini itu akan menjadi yang biru. Jadi yang merah ini ketika kita putar sebesar sudut P itu akan menjadi yang posisinya yang seperti yang biru ini. Nah, dengan demikian yang biru ini dibanding dengan yang sebelumnya, yang merah dengan yang biru itu adalah memiliki sudut yang sama dengan putaran, yaitu P. Jadi sudut yang ini P itu sama dengan sudut yang ini, sama P, sama-sama P. Nah, dengan demikian kita bisa gunakan Pitagoras, dimana yang panjang yang ini ditambah dengan yang panjang ini nih, karena siku ya, ini ditambah dengan yang ini kuadrat ditambah ini kuadrat itu sama dengan ini kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Ini ke sini itu adalah C omega X0, kemudian yang ini ke sini itu berarti yang panjang ini dikurangi dengan yang ini. Berarti yang panjang yang kecil ini adalah M omega kuadrat X0 dikurangi dengan KX0. Kemudian yang sisi miring ini adalah C omega Y0. Nah, tinggal dikuadratkan, berarti C omega X0 kuadrat yang ini ditambah dengan ini dikurangi ini dikuadratkan sama dengan sisi miringnya, itu C omega Y0 kuadrat. Oke, sekarang kita fokus di perhitungannya. Nah, ini kita bisa keluarkan X0-nya karena kita tujuannya adalah mencari X0. X0 kuadrat ini dikeluarkan berarti tetap C omega kuadrat ditambah X0 kuadrat, ini M omega kuadrat kalikan dikurangi K kuadrat sama dengan C omega Y0 kuadrat. Nah, X0 kita keluarkan sehingga menjadi X0 kuadrat dalam kurung C omega dikuadratkan ditambah dalam kurung M omega kuadrat dikurangi K kuadrat sama dengan C omega Y0 dikuadratkan. Nah, sehingga X0-nya itu adalah akar dari ini dibagi dengan ini. Akar dari C omega Y0 kuadrat dibagi dengan C omega kuadrat ditambah M omega kuadrat dikurangi K kuadrat. Nah, ini dikuadratkan bisa hilang kuadratnya, berarti X0-nya itu akan menjadi C omega Y0 dibagi dengan akar. Bentuknya kita rubah supaya mirip yang sebelum-sebelumnya, yaitu minus K plus M omega kuadrat dikuadratkan tambah C omega kuadrat. Nah, kalau kita menghendaki FRF-nya, yaitu output dibagi input dengan eksitasinya adalah berupa sinus, itu FRF. Berarti ini kita pindah ke sini. Output dibagi dengan input berarti menjadi C omega dibagi dengan min K tambah M omega kuadrat dikuadratkan tambah C omega kuadrat. Nah, ini minusnya ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi C omega ini bagi akar, masih dibagi di akar, kita keluarkan ini minus 1 sehingga menjadi K dikurangi M omega kuadrat dikuadratkan ditambah C omega kuadrat. Minus 1 dikuadratkan adalah 1 sehingga menjadi C omega akar dari K dikurangi M omega kuadrat dikuadrat tambah C omega kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ini adalah X0 dibagi dengan Y0. Amplitudo dari getaran dibanding dengan amplitudo dari inputnya. Amplitudo yang ini. Nah, kita sudah ketemu X0-nya. Sekarang kita
Ini X0-nya. Kita sekarang menuju ke bagaimana rumus dari sudut fasanya ini, beda fasanya. Nah, beda fasanya kita bisa menggunakan apa aja, bisa menggunakan sinus, cos maupun tangen, tapi yang umum digunakan adalah yang tangen. Nah, kalau kita menggunakan cos berarti sudut yang ini itu adalah arcus dari cos. Cosnya itu adalah sumbu datarnya dibagi dengan sumbu sampingnya. Berarti nilai cos dari Pi itu adalah C omega X0 dibagi dengan C omega Y0. C omega X0 dibagi dengan C omega Y0. Ini bisa kita coret, berarti sudut P-nya atau sudut beda fasanya itu adalah arcus cos dari X0 dibagi dengan Y0. Itu kalau kita pakai cos. Nah, kalau kita pakai tangen, berarti tangen dari Pi itu adalah depan dibagi dengan samping. Berarti ini dikurangi dengan ini dibagi dengan C omega X0. Ya. Mx ini dikurangi dengan Kx0 dibagi dengan C omega X0 ini. Berarti tangen kan berarti ini dibagi ini. Nah, ini kita bisa coret X0 nya sehingga menjadi seperti ini rumus terakhirnya, dimana sudut fasanya itu adalah arcus tangen dari M omega kuadrat dikurangi K dibagi dengan C omega. Nah, kita sudah ketemu rumus sudut fasa dan rumus ini X0 nya. Ini kalau kita menggunakan FRF seperti ini. Nah, itu yang menggunakan metode diagram fasor. Nah, sekarang kita gunakan dengan FRF dengan Laplace transformation, transformasi Laplace. Nah, bagaimana dengan transformasi Laplace-nya? Apakah menghasilkan formulasi yang sama? Kita lihat di sini. Nah, tetap kita gunakan persamaan geraknya yang kita turunkan di sebelumnya, yaitu ini mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan c y dot. Nah, ini kita kita tulis lagi di sini, kemudian kita transformasikan Laplace-nya. Ingat, kita bisa gunakan transformasi Laplace ini ketika semua kondisi awalnya adalah 0. Baik posisi maupun kecepatannya itu harus 0. Nah, dari persamaan ini kemudian kondisi awalnya 0, kita transformasi Laplace-nya menjadi domain S. Ini kita jadikan Laplace-nya berarti ms kuadrat kalikan xs ditambah dengan cs kalikan xs tambah k kalikan xs sama dengan cs kalikan ys. Nah, ini kita keluarkan xs-nya sehingga menjadi ms kuadrat tambah cs plus k sama dengan cs ys. Nah, kita rumuskan transfer function-nya atau output per inputnya. Nah, karena ini merupakan sinus, jadi inputnya itu merupakan sinus, kita lihat y-nya itu adalah sinus, berarti disebut dengan FRF. FRF-nya adalah kita simbolkan GS, itu adalah output bagi input. Outputnya adalah XS dibagi dengan YS, yaitu CS dibagi dengan MS kuadrat tambah CS plus K. CS dibagi dengan ini dibagi dengan ini. Nah, S kita substitusikan dengan definisinya, dimana S itu adalah sigma tambah I omega. Kalau kondisi steady state itu sigmanya adalah 0, sehingga S-nya itu adalah I omega. Nah, ini kita substitusi G I omega, C I omega, M I omega kuadrat tambah C, S-nya adalah I omega tambah K. Sehingga G dalam domain I omega adalah C omega I dibagi dengan min M. Ini akar min 1 dikuadratkan adalah min 1, sehingga menjadi min M omega kuadrat tambah C omega I tambah K. Sehingga yang real sama yang imajinnya kita bisa pisahkan, sehingga menjadi C omega I dibagi dengan K min M omega kuadrat tambah C omega I. Nah, G kalikan omega itu kita bisa cari magnitudnya atau besarnya itu dengan Pythagoras, yaitu yang real kuadrat ditambah dengan imaginary kuadrat di akar, sehingga menjadi seperti ini. Ini kita kuadratkan, karena akar min 1 dikuadratkan adalah 1, sehingga menjadi C, kalau ini dikuadratkan menjadi C omega kuadrat di akar. Dan yang ini juga sama, dikuadratkan kemudian di akar, berarti yang ini dikuadratkan ditambah dengan C omega dikuadratkan di akar, seperti ini, akar di akar. Nah,
ini tadi kita sudah tahu bahwa G I omega itu adalah output per input. Nah, sedangkan outputnya itu adalah amplitudo simpangan dari masanya, dan Y0 adalah amplitudo dari gerakan di sebelah kanannya, gerakan eksternalnya. Hingga output bagi input eksternal dibagi dengan Y0 itu adalah ini di kuadrat di akar, berarti tetap C omega dibagi dengan, ini tetap ya, ini akarnya bisa hilang, ini akarnya tetap masih K min M omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Nah, bagaimana dengan sudut fasanya? Sudut fasanya ini saya tidak tahu ya, bagaimana cara mencari sudut fasanya dari pesawat ini, saya tidak paham. Nah, ya, kita baca ini dulu. X0 dibagi dengan Y0, output dibagi dengan input, amplitude output input yaitu amplitude getaran dari masanya, yaitu X0 nya dibanding dengan Y0 nya, itu adalah C omega dibagi dengan akar K min M omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Kita bandingkan dengan yang metode diagram fasor, sama enggak? Ya, sama ya, ini yang paling bawah, bahwa X0 dibagi dengan Y0 itu adalah C omega dibagi dengan akar K min M omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Nah, untuk sudut fasanya saya lebih paham menggunakan yang diagram fasor, yaitu ini hasilnya. Kalau dengan efek yang Laplace saya tidak tahu. Oke, semoga sharing ini bisa bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.